Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video yang kedua ini kita akan berbagi tentang bagaimana caranya meraup handam yang benar. Setelah kemarin video pertama kita memperkenalkan terkait dengan peralatan dasar kaligrafi, penggunaannya seperti apa, kekurangannya dan kelebihannya seperti apa. Insyaallah dan kesempatan kita bahas lebih detail lagi satu persatu insyaallah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan terlebih dahulu membahas tentang tata cara meraut handam yang benar. Nah, kenapa ini penting? Karena di antara salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas karya atau kualitas tulisan itu adalah pena ya. Ada 4 hal ya yang mempengaruhi kualitas tulisan kita. Pertama, kertas yang bagus, yang kedua tinta yang bagus, kemudian pena yang bagus, dan yang keempat wawasan kita atau wawasan kaligrafer tersebut dalam mempelajari kaligrafi seperti apa. Itu akan sangat mempengaruhi. Nah, pena ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari tulisan kita seperti itu. Oke. Sebelum dimulai kita harus mempersiapkan terlebih dahulu ya minimal 3 hal. Yang pertama tentu ya handam seperti ini, handam yang sudah kering ya. Biasanya handam yang masih muda itu agak rawan ya, agak cepat tumpul. Dan biasanya handam seperti ini handamnya sudah dipanen kemudian dijemur ya, kadang 3 hari 7 hari seperti itu supaya lebih kuat. Kadang direndam dulu, kadang ada yang 7 hari ya, kemudian setelah itu baru dijemur ya, jemur supaya lebih kuat seperti itu. Nah, ini yang pertama handam. Kemudian yang kedua cutter seperti ini, cutter yang kecil aja. Ini insyaallah mudah didapatkan ya, banyak cutter yang kecil. Cutter yang besar juga bisa, hanya saja cutter yang besar itu khawatirnya pengambilan pada saat perawatan itu yang kurang stabil ya. Kemudian yang ketiga penting nanti akan digunakan untuk memotong mata pena atau handam ini, atau juga bisa menggunakan cutter ya, seperti itu. Menggunakan cutter boleh, yang penting nanti alasnya harus kuat, dan biasanya ada alas tertentu yang digunakan untuk memotong handam menggunakan pisau seperti ini. Dan biasanya juga ada pisau khususnya ya, cuman harganya ya beda lah. Tapi karena ini yang lebih mudah untuk kita dapatkan, maka kita coba gunakan cutter seperti ini ya. Tentu ya cutter masih tajam, masih baru, itu penting ya. Yang perlu perhatikan juga adalah ketika meraut handam itu, selain kualitas handam yang bagus dan juga kualitas ya pisaunya harus tajam ya. Tidak sedikit yang teman-teman ketika meraut handam itu kesulitan. Kenapa? Karena memang ya pisaunya ya bukan pisau yang tajam seperti itu ya. Ya, saya sarankan memang beli yang cutter yang baru ya seperti itu, atau pisau khusus yang biasanya digunakan untuk meraut pena atau handam ya. Harganya kalau tidak salah sekitar 65.000 ya. Nanti mungkin teman-teman bisa cari ya di ustadz yang kaligrafer juga yang punya peralatan seperti itu. Nah, dan kita mulai aja. Pertama perlu perhatikan di sini ada handam ini punya 2 sisi ya. Bagian belakang yang agak rata ini ya biasa disebut juga dengan punggung ya, punggung handam. Kemudian bagian depan sini yang membulat ini perut handam seperti itu. Posisinya untuk bagian bawah ya, bagian datar ini di bagian bawah, posisi tangan seperti ini. Nah, jari telunjuk yang sebelah kiri di sini, kemudian ibu jarinya di sini, dan 3 jari
menggenggam bagian sini ya, atau seperti ini bisa juga, lebih amannya seperti ini. Seperti ini. Kemudian perkirakan ya sekitar 3 cm lah, paling panjang 4 cm pengambilan dari sini. Jangan sampai 2 cm itu kebanyakan juga, mending agak panjang dikit daripada terlalu pendek. Dan kenapa? Kalau terlalu pendek nanti menyulitkan teman-teman seperti ini. Ingat posisi tangannya seperti ini, bagian datarnya di sini dan bagian melengkungnya di seperti sini. Mulai, bismillah. Kita 3 cm di sini kita ambil. Kita lanjutkan pengambilannya di sini. 3 sampai 4 cm. Kemudian posisi jadinya seperti ini. Jangan di sini tapi bagian sini untuk membantu mendorong seperti itu. Bismillah. Pelan-pelan, harus hati-hati. Kita perhatikan ya, jangan sampai bagian datarnya terraut ya, sampai bagian datarnya diraut seperti itu. Perhatikan lagi bagian datarnya supaya nanti tidak salah raut, berarti bagian sini. Posisi tangan tetap seperti ini supaya stabil. Ini dorong, ini juga bantu dorong seperti ini. Oke. Nah, biasanya di ukur dengan seperti ini ya. Jadi dia bentuknya melengkung dikit seperti ya, enggak terlalu lurus juga tapi agak rendah. Kalau digunakan ibu jari seperti ini ya, membentuk seperti ini ya, seperti ini. Oke, insyaallah tidak terlalu lama ya. Dan rapikan bagian pinggirnya kan, tetap bagian datar tetap ada ya, bagian datarnya jangan diraut seperti itu. Dan rapikan lagi. Handamnya untuk ukurannya jangan terlalu besar ya, kecil aja. Nah. Oke, sudah. Nah, sekarang bagian belakangnya kita bersihkan seperti ini. Kenapa? Karena ini agak licin ya, agak mengkilat, agak licin dan sulit untuk agak sulit ya tinta untuk nyangkut di sini ya. Buat tempat seperti ini supaya nanti tintanya mudah nyangkut di sini ya. Baik, sudah. Biasanya ada yang langsung motong seperti ini dengan menggunakan alas kayu atau alas tertentu. Tapi untuk lebih simpelnya kali ini kita coba aja menggunakan guntingnya. Dengan syarat bagian di sini jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal baiknya pakai cutter aja. Tapi kalau agak tipis seperti ini nanti gunting aja supaya lebih mudah seperti itu. Baik, coba. Sudah. Nah, kemiringannya tergantung kebiasaan teman-teman ya, karena beda tangan, beda kemiringan ya, beda orang itu beda kemiringan. Ada yang teman-teman kaligrafer itu suka yang pennya agak miring, ada yang suka lebih miring lagi, biasa seperti itu kan. Ada juga yang suka itu agak datar-datar seperti itu, tergantung apa ya, teman-teman nyamannya kayak gimana kemiringannya, nanti teman-teman tentukan sendiri. Baik, bismillah, langsung aja. Ini jangan pelan-pelan guntingnya, langsung cepat aja. Nah, seperti itu. Gunting seperti itu ya. Insyaallah sudah rapi. Nah, biasanya ya ada seperti ini. Kadang saya haluskan dengan amplas ya. Ini amplas yang paling halus nomor 2000 kalau saya. Ini
kadang dihaluskan dikit. Nah, tidak usah terlalu banyak juga sih, haluskan, kemudian di sini bagian haluskan dikit, sudut sini haluskan juga. Nah, oke, sudah jadi. Nanti tergantung teman-teman mau ukuran berapa, silahkan seperti itu. Biasanya mengukurnya dengan besar ya, dengan besar seperti ini. Berapa mili? Ini sekitar 5 mili atau setengah senti seperti itu. Nah, sekarang kita coba di atas kertas art paper ya. Bismillah. Kertas art paper ya. Kalaupun teman-teman menggunakan kertas HVS bisa saja, tapi saya sarankan menggunakan kertas HVS yang tebalnya 80 gram seperti itu. 80 gram itu lebih tebal. Kalau misalnya kertas HVS-nya cuma 70 gram yang biasa digunakan untuk ya print tugas gitu kan, bisa aja, hanya saja itu terlalu tipis dan rawan tintanya kebanjiran gitu kan, nggak rapi, itu kurang bagus juga. Sekarang kita coba pakai art paper aja ya, untuk menulis ya. Siapkan ini 3 tinta, tisu untuk lap ini mata penanya nanti ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ini Nafas Ar-Rahman. Joni jadi karena langsung diputar daripada ini bisa juga. Oke, alhamdulillah rapi ya. Contoh aja ya, contoh. Singkatnya seperti itu cara merawat handam. Untuk tetap hati-hati ya nanti saat perawatan handam ya, seperti ini ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Dan saran saya kepada teman-teman yang belajar ya, tetap semangat ya. Semua butuh proses, semua butuh waktu yang panjang ya. Kaligrafer yang hebat itu ya tentu butuh waktu yang begitu panjang dan kesabarannya luar biasa. Insyaallah lain kali saya akan ceritakan kepada teman-teman sekalian tentang kisah kaligrafer hebat, bagaimana mereka melalui proses yang panjang, waktu yang lama, dan tentunya biaya yang gak sedikit ya. Niatkan semuanya karena Allah. Dengan demikian insyaallah yang ikhlas, Allah akan mudahkan sampai pada tujuannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Surah Al-Ankabut ayat 69 ayat terakhir ya. Teman-teman yang harus ingat ya, harus ingat ayat itu. Siapapun yang betul-betul bersungguh-sungguh ya mencari dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kalaupun sungguh-sungguh belajar kaligrafi, insyaallah lanahdiyannahum subulana, ya Allah pasti akan tunjukkan jalan-jalan itu untuk kita. Hari ini kalau kita mau belajar kaligrafi,
harus sungguh-sungguh serius niatnya lillah, insya Allah pasti Allah akan tunjukkan jalannya. Ya, terkadang jalan itu ya mungkin tidak pernah kepikiran oleh kita, tapi insya Allah karena niat yang ikhlas, betul-betul karena Allah mau belajar kaligrafi dan mau mengajarkannya, insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.